Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, baru-baru ini tuh kan viral kan guys, viral kan tentang persentase pelancongan yang dimana Malaysia ini semakin meningkat di tahun 2023 ini, dan diprediksi di tahun 2024 ini akan semakin meningkat. Dan sekarang Malaysia itu menjadi yang tertinggi persentasenya atau yang terbanyak di Asia Tenggara kedatangan pelancong dari seluruh negara gitu, dari seluruh dunia lah gitu. Jadi mengalahkan Thailand, di mana Thailand tuh biasanya tuh selalu nomor satu. Sekarang tuh Malaysia menjadi nomor satu, dan Indonesia itu kalau nggak salah di nomor 5 atau 6 kalau nggak salah ya, di urutan gitulah ya, menjadi pusat pelancongan dunia itu, sekitar nomor 5 atau nomor 6 Indonesia itu lagi viral sekarang. Data itu lagi viral, data di mana menunjukkan bahwa tren positif tentang Malaysia, di mana Malaysia itu sekarang lagi melonjak jauh, melesat gitu, meninggalkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Lagi tertinggi sekarang, lagi paling banyak lah di antara negara-negara lain, paling banyak pelancong yang datang ke Malaysia ini gitu. Ini menurut gua kenapa alasannya kenapa banyak pelancong yang memilih Malaysia, atau banyak wisatawan yang memilih Malaysia. Bahkan banyak sekali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari Indonesia itu datang ke Malaysia untuk melancong, untuk berwisata gitu. Kenapa memilih Malaysia? Kenapa banyak sekali yang memilih Malaysia? Menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut kalian, nggak tahu menurut data, dan ini menurut gue yang saya rasakan selama aku di Malaysia ini. Kenapa banyak melancong itu? Yang pertama itu masalah dari segi keamanannya guys, dari segi keamanannya, atau apa ya, ya daripada kalau kita bandingin dengan negara kita gitu, masalah keamanan itu masih jauh tertinggal kita guys. Maksudnya keamanan ketika pelancong jalan di sebuah kota, di sebuah negara gitu. Keamanan di jalan atau di bus, atau di angkutan umum, angkutan awam, transportasi awam gitu. Itu kan sedangkan di tempat kita itu masih maraknya seperti apa ya, apa, copet tuh, kalau kalau di Malaysia tuh apa saya, penyamun, copet copet atau apa ya, gue kurang paham juga kalau bahasa Melayunya. Tapi kalau di Indonesia tuh banyak copet, terus ya banyak lah tindak kejahatan yang di jalan itu mempengaruhi juga tentang keamanan bagi pelancong-pelancong yang mau datang ke negara kita. Dan di Malaysia itu kurang seperti itu. Biasanya yang melakukan seperti itu adalah orang-orang asing itu sendiri, ya orang-orang luar lah gitu, bukan orang-orang asli Malaysia, bukan orang-orang Malaysia, seperti scammer atau penipuan gitu. Itu kalau di Indonesia tuh marak sekali seperti itu. Jadi mungkin pertimbangannya para pelancong, para wisatawan yang datang itu mungkin mempertimbangkan hal seperti itu. Sedangkan di Malaysia itu gue nggak tahu, kalau gue nggak akan ngomong tentang di Thailand ya, karena gue nggak tahu, nggak pernah datang ke Thailand, nggak pernah tinggal di sana, jadi nggak tahu tingkat keamanannya itu seperti apa. Tapi kalau Malaysia gue berani ngomong, karena gue udah berapa tahun di sini dan gue pernah merasakan juga. Kita kalau di Malaysia ini mau jalan tengah malam, kayak mau jam 2 pagi, jam 2 malam gitu,
jam 12 malam, jam 1 malam, lu mau jalan, asalkan eh, kamu itu jalan bener, kita ini jalan bener, maksudnya jalan bener itu nggak apa ya, nggak ada niat ini, kita nggak akan diganggu sama siapapun. Nggak akan ada orang yang apa ya, kalau di depan kita jam 2 malam, jalan, apalagi di jalan yang sepi, jalan yang itu pasti gue nggak yakin nggak akan terjadi apa-apa gitu guys. Gue yakin, wah kalian udah tahu lah gimana kalau di tempat kita jalan tengah malam gitu, apalagi sendirian, apalagi perempuan. Tapi kalau di Malaysia, karena gue pernah pengalaman juga guys, jadi sering lah pengalaman gitu, ketika kerja malam terus pulang larut malam gitu kan, pulang larut malam, jadi emang aman. Jadi ya mungkin itu jadi pertimbangannya untuk pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia atau ke Indonesia, itu jadi pertimbangannya seperti itu guys. Sekali lagi gue nggak ngomongin Thailand, walaupun peringkatnya Thailand dengan Malaysia itu 1 dan 2. Di Malaysia itu di peringkat 1, Thailand itu di peringkat 2. Gue nggak bisa ngomongin tentang Thailand karena gue nggak pernah sampai ke Thailand, nggak pernah tinggal di sana, jadi gue nggak tahu tentang Thailand gitu. Nanti gue ngomong salah juga, jadi gue mau ngomong yang gue tahu aja, agar yang gue sampaikan ini adalah fakta gitu. Mungkin itu dari segi keamanannya. Yang kedua, dari infrastruktur atau angkutan umumnya, transportasi di Malaysia ini sangat apa ya, ya terstruktur bagus lah gitu ya. Maksudnya bagus bukan dari bentuknya, bukan dari mahalnya transportasi, bukan, tapi terintegrasinya transportasi awam atau umum itu sangat membantu untuk pelancong-pelancong yang datang ke suatu negara gitu. Contohnya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu mau lu datang ke sini, misalnya uangnya nipis gitu tapi pengen melancong datang ke Kuala Lumpur, lu pakai angkutan awam atau angkutan umum, transportasi umum, lu datang sampai ke bandara, Anda sudah, kita itu sudah disajikan oleh transportasi umum yang akan contohnya di KLIA itu ada dua transportasi umum, yaitu KLIA Express, KLIA apa namanya, gue lupa. Itu yang ini ya, yang seperti kereta api. Juga ada bus juga dari sana. Jadi itu akan terhubung ke bisa ke Bandar Tasik Selatan, bisa terus ke KL Sentral. Nah, kalau misalnya mau ke KL Sentral misalnya, dari KL Sentral ini bisa kalian mau kemana aja itu bisa gitu. Misalnya mau terus ke KLCC, mau kemana pun. Jadi tempat-tempat destinasi di Malaysia itu terhubung dengan bisa dicapai, kita itu bisa ke sana itu dengan mudah sekali gitu. Mudah banget gitu. Jadi transportasinya di sini tuh sangat bagus banget gitu. Terintegrasi dengan baik gitu. Beda masih di tempat kita. Di tempat kita itu masih kurang bagus lah gitu. Bukan nggak bagus ya. Maksudnya transportasinya itu bukannya, maksudnya di sini itu yang bagus itu bukan dari tampilannya, bukan dari tempat duduk, bukan, tapi dari terintegrasinya gitu. Karena kalau transportasi umum itu sudah terintegrasi dengan yang lainnya dan integrasinya itu bagus, maka kita itu mudah untuk menjangkau tempat-tempat di mana yang kita akan kunjungi gitu guys. Jadi seperti itu guys. Mungkin pertimbangannya juga seperti transportasi itu penting bagi sebuah negara untuk mendatangkan pelancong-pelancong asing yang dari luar negara gitu guys. Mungkin itu pertimbangannya. Dari yang pertama itu keamanan, yang kedua mungkin transportasinya, yang ketiga menurut saya, sekali lagi menurut saya, dan ini yang gue ceritakan ini adalah pengalaman saya
yang saya tahu. Yang gue nggak tahu nggak akan gue ceritakan, karena gue nanti dikatain bohong. Di sini itu menurut saya ya, dari segi makanan, apa ya, makan atau apa namanya, hotel gitu murah guys, murah kalau dibandingin di tempat kita lah gitu misalnya. Makanya orang-orang Indonesia itu banyak yang datang melancong gitu, yang melancong atau yang berwisata gitu, datang ke sini itu. Banyak yang datang ke Kuala Lumpur, ya ke Malaysia lah khususnya gitu. Karena selain makannya juga murah, karena mau melancong itu kan kalau hanya uangnya pas-pasan ya, kecuali kalau orang kaya. Orang kaya nggak akan memperhitungkan itu semuanya, nggak akan memperhitungkan transportasi, nggak akan memperhitungkan, mungkin hanya memperhitungkan keamanan. Karena kalau orang kaya kan uang banyak, datang ke sebuah negara gitu, ya kan nggak mungkin kalau orang kaya itu kan pakai transportasi umum. Ya ada orang-orang kaya kita, orang-orang kaya itu biasanya setelah melancong nyampe ke Kuala Lumpur tuh biasanya menggunakan transportasi umum, itu ada juga. Tetapi kebanyakan itu ya yang namanya orang kaya banyak uang guys, beda lah dengan kita kan, betul kan? Dan lagi seterusnya itu apa yang berapa, ketiga ya, ketiga atau keempat ya, pokoknya seterusnya lah. Biasanya tuh dari segi bahasa guys, di Malaysia ini, misalnya dari orang-orang luar, dari Eropa sana ya, dari Eropa itu, dari Asia Timur gitu, kalau datang ke Malaysia ini, kenapa banyak yang suka datang ke Malaysia? Karena mereka itu gampang sekali untuk mencari orang yang pandai bahasa Inggris gitu, pandai bahasa Inggris. Jadi orang-orang Malaysia itu senang sekali untuk dicari yang pandai bahasa Inggris. Bahkan mungkin kalian datang ke Kuala Lumpur ini atau ke seluruh Malaysia lah, datang ke Malaysia ini mau ngomong bahasa Inggris sama orang itu gampang sekali gitu. Tapi kalau di tempat kita, gue nggak tahu kalau tapi gue yakin lah sama lah seperti di Bali pun masih banyak orang-orang kita itu yang nggak pandai bahasa Inggris itu. Jadi seperti orang-orang luar ya, kalau dari orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia gitu datang ke Malaysia, paling enggak ya cuman ada berapa kata aja yang nggak sama dengan bahasa Melayu, mungkin itu aja. Tapi kalau seperti orang-orang luar, seperti negara-negara Arab sana, seperti Eropa, datang ke Malaysia itu pasti menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Jadi mungkin ini menurut saya pribadi ya, mungkin mereka mempertimbangkan itu juga gitu. Kenapa ke Malaysia ini masih jadi yang paling banyak pengunjungnya, paling banyak pelancong yang berkunjung ke Malaysia ini, ya mungkin dari aspek itu juga yang dipertimbangkan oleh pelancong-pelancong itu, dari segi bahasa, dari segi berkomunikasi mereka. Mungkin mereka berpikir ke situ juga gitu, dari segi bahasa. Karena bahasa itu juga penting ketika mereka bingung cari jalan, bingung cari balik ke hotel, pasti akan nanya ke orang kan gitu guys. Kalau di tempat kita, apalagi di Jawa Timur, Jawa bagian timur, nggak usah ke lain provinsi lah, Jawa bagian timur yang katanya Jawa itu udah maju. Jawa bagian timur, gue nggak tahu kalau di Jawa bagian lain ya, karena yang sekali lagi gue akan menceritakan apa yang gue tahu aja. Jawa bagian timur, lu mau cari yang bahasa Inggris, datang ke sana susah banget, bener susah. Tapi kalau lu datang ke Malaysia mau cari yang bahasa Inggris, gampang guys, gampang banget. Lu tinggal cakap aja bahasa Inggris, semua orang akan menanggapinya, bener. Mungkin itu sih menurut saya pribadi, kenapa banyak pelancong yang datang ke Malaysia hingga sekarang di 2023 itu masih di peringkat ke-1 Malaysia itu. Di bawahnya ada Thailand,
Kalau di Indonesia itu mungkin di peringkat 5 atau 6 gue, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini ada 5 atau 6 gitu. Kalau salah mohon silahkan dicek di komen nanti ya. Saling komen lah, saling ini namanya apa ya? Sharing lah kita. Ini menurut saya pribadi ya. Ini bukan dari siapa-siapa. Ini hanya murni dari saya pribadi. Jadi cerita ini hanya yang saya tahu, yang jadi saya prediksi aja gitu. Mungkin. Tapi gue yakin semuanya itu masuk dalam kategori yang dicari oleh pelancong-pelancong asing yang mau datang ke sebuah negara. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.